Halo Sobat Budaya, balik lagi di podcast KBKS, Kata Budaya, Kata Siapa? Sebuah siniar persembahan dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di podcast kali ini ditemenin sama saya, Doni sebagai podcaster, dan ternyata di samping saya nih ya, ada sosok juga yang menemani. Ada Bang Albertus, betul ya? Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong. Nih. Yes. Tapi kita di sini nggak sendirian ternyata Bang Abid. Wow. Kita ditemenin kru-kru yang Oh, bertugas. ada kru. Ada sekitar 1, 2, 3, Banyak ya, sepertinya ya? 8 orang. 8 orang. Kayak 18 deh. 18 ya, betul. Bang 18. Abid kali ini di sini mau ngapain nih Bang Abid? Nah, itu dia. Saya juga kurang tahu ya. Saya juga bingung. Jadi Bang Abid bingung. Betul, saya bingung. Doni juga bingung. Nah, sahabat budaya di rumah juga bingung nggak ya? Jangan sampai bingung ya. Jangan salah bingung dong. Aja. Kali ini kita bakalan mengulik sebuah topik yang pastinya menarik ya, ciamik untuk dibahas gitu ya. Nah. Fenomenal banget nih. Betul. Sebenarnya Bang Abed boleh kenalan dulu Boleh ke Doni dong. dan ke Boleh, sahabat boleh. budaya. Oke. Betul. Ini perkenalan diri dulu ya. Oh boleh, ya. pengenalan diri, hobi, makanan favorit, Oke, boleh ya. makanan favorit. Zodiak juga ya. Ini planet remaja kalau zaman dulu. Mungkin rekan-rekan yang masih muda Lahir. usia Mas Doni kayaknya tahu tuh planet remaja. Oke. Kalau gitu kita Lanjut, kenalan. silakan Bang Abed. Oke, perkenalkan nama saya Albertus Napitupulu. Saya adalah subkoordinator pelindungan warisan budaya di Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek. Wah, tepuk tangan lagi dong. Bos. Sampai lupa loh tadi jabatannya sebagai Saya subkoordinator Subkoordinator pelindungan dari- warisan budaya. untuk penempatannya di kelompok kerja mana nih Bang Abed? Itu di kelompok kerja warisan budaya. Warisan budaya. Atau yang lebih singkat WBL. WBL. WBLL-nya apa tuh berarti? Warisan budaya dilindungi sebenarnya. Warisan Ini kayaknya mesti diedit ya. budaya Iya, dilindungi benar. Apa di- Warisan budaya dilindungi. Jadi WBL. saya berada di Pokja Warisan Budaya dilindungi. Oke, jadi WBL ini salah satu Ya. pokja atau kelompok kerja yang ada di lingkungan Direktorat Pelindungan Betul Kebudayaan sekali. gitu ya, betul ya. Betul. Sabut budaya kepo nih kayaknya nih. Untuk pokja WBL tuh, warisan budaya yang dilindungi tuh sebenarnya ngapain nih Bang Albert di situ? Kumpul-kumpul bareng itu. Ya, sebenarnya kita bahas apa atau nanganin apa sebenarnya? sebenarnya bahasannya itu cukup pelik ya, gitu ya. Pelik, aduh. Karena sulit dari ya. betul. Jadi yang sulit bukan cuman untuk melupakan Rehan. nah, juga pokja di sini juga pelik ya, sulit. sulit. Bisa dikasih tahu nih ke Jadi, sahabat budaya. bener banget. Jadi judulnya aja udah Pokja Warisan Budaya Dilindungi. Direktoratnya Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Betul. Jadi kurang lebih itu lebih dari 2/3 dari kegiatan daripada Direktorat Pelindungan Kebudayaan itu diampu oleh Oh, wow. Pokja Warisan Budaya Dilindungi begitu. Nah, kegiatannya itu mulai apa aja gitu kan? Betul. Mulai dari pemeliharaan pertama. Pemeliharaan. Betul. Pemeliharaan apa nih, Bang Albert? Pemeliharaan cagar budaya dan juga OPK. Oke. Gitu. Jadi kalau pemeliharaan itu meliputi seperti kita ada suatu bangunan candi gitu. Bagaimana sih cara memelihara candi yang baik dan benar begitu? Apakah bisa disemprot aja pakai washer gitu kan? Zrrr, gitu kan bersih sih bener ya kan? Betul. Nah, candinya juga bersih, jadinya cuman reliefnya hilang gitu. Nah, ini bagaimana Agak cara maksa merawatnya? Betul. Jadi bagaimana cara merawat sebuah cagar budaya gitu. Kemudian nanti selanjutnya itu ada pemugaran. Oh, tadi pertama adalah Pemeliharaan. pemeliharaan, kedua Ada juga pemugaran. pemugaran. Betul. Jadi pemugaran itu ya seperti diketahui mungkin sahabat budaya juga pada tahu ya. Pemugaran itu adalah upaya untuk mengembalikan kondisi dari sebuah cagar budaya kepada kondisi sebelumnya begitu. Jadi kurang lebih mungkin melihat Candi Borobudur itu ketika ditemukan dicatat oleh Raffles itu masih dalam keadaan rusak kan? Rusak, Betul, berantakan. berantakan. Kayak Nah, hati kita hancur berkeping-keping. hancur. Aduh, tapi kalau kebudayaan nggak boleh hancur. Nggak Makanya boleh dong. Dipugar. Betul sekali, Nah, dipugar. itu masuk dari tusi. Benar, masuk dari di tempat Pokja. Pokjanya Betul. Bang Albert. Benar. Selain itu ada juga pengamanan. Yang ketiga ya. Betul. Yang ketiga pengamanan. Pengamanan. Nah, Nah, ini bagaimana cara melakukan pengamanan dan juga pelindungan sebenarnya. Nah, di dalam situ ada namanya zonasi. di dalam Bagian dari bagian pelindungan itu tersebut. ada zonasi. kegiatan zonasi. Betul. Kayak seru nih zonasi nih. Kalau dibahas nih ya. Zonasi. Seru nggak sahabat budaya nih? Kita bahas zonasi.
Ya, kalau seru kita bahas di podcast selanjutnya tetap di KBKS, Bu. Jangan dong. Jangan dong. Kita bahas saat ini. Iya. Ini pasti bakal trending topik nih. Bang Albert kalau kita bahas zonasi. Benar banget nih kayaknya. Benar. Tadi juga ada survei kayaknya ya, sebelum ini kan ada survei gitu. Zonasi ini yang paling tinggi. Paling tinggi, elektabilitasnya paling tinggi. Bener banget. Generasi milenial tadi sangat menggemari istilah zonasi ini. Betul. Gitu ya. Antara dia menarik tertarik atau belum paham. Tapi kalau belum paham nggak apa-apa. Nonton podcast ini jadi paham akhirnya. Bang Albert langsung deh. Zonasi sebenarnya makanan lagi. Istilah itu apa sih pengertiannya? Zonasi itu sebenarnya mungkin sahabat budaya sudah tahu kan lagu daripada Zona Nyaman. 420 gitu kan. Kalau saya lebih ke zona perang. Zona perang jangan ya. Jangan. Nggak boleh konflik. No war. Kita harus damai Benar. di sini. Peace. Lanjut dong tadi. Love Zona and nyaman. Ya, Apa itu zona nyaman? Jadi zonasi itu adalah upaya penentuan batas-batas keruangan daripada situs dan juga kawasan cagar budaya demi menjaga keamanannya begitu. Jadi zona-zona di sekeliling cagar budaya tersebut. Ya, Objeknya berarti harus berupa cagar budaya. betul sekali, benar. Kalau untuk objek yang belum berstatus cagar budaya, berarti bagaimana tuh untuk kegiatan zonasinya? Nah, jadi sebenarnya zonasi itu dilakukan untuk dua jenis cagar budaya, Mas Doni. Dua jenis? Jadi cagar budaya kan ada 5 ya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Betul. Itu ada benda cagar budaya, kemudian ada struktur cagar budaya, kemudian ada juga bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, dan juga kawasan cagar budaya. Nah, yang dizonasi itu hanya dua, situs dan juga kawasan. Oke, hanya Begitu. di 2 kategori terakhir. Betul, hanya 2. Situs dan kawasan. Ya, kenapa itu? Nah, kan? Kenapa kan? Penasaran kan? Penasaran lagi? Jangan episode selanjutnya. Jangan. Nggak ada ya? Episode Itu- sekarang. Itu udah basi ya tadi ya. Kenapa Ya, tuh Bang jadi- Abed? Situs dan kawasan akhirnya perlu untuk dilakukan zonasi. Zonasi, betul. Karena pada dasarnya itu untuk zonasi itu adalah pembagian ruang-ruang. Nah, jadi kalau cagar budaya yang memiliki satuan ruang itu hanya situs dan juga kawasan. Oke. Jadi dua hal ini yang akan kita buat zonasinya jadinya. Jadi di dalam situs dan juga kawasan nanti akan dibagi-bagi lagi menjadi ruang. Itu ada zona inti, kemudian zona penyangga, Zona inti, penyangga, pengembangan, dan juga penunjang. penunjang. Betul. Berarti ada 4 zona di dalam suatu situs atau kawasan cagar Betul budaya. sekali. Benar. Oke, kita bedah ya masing-masing nih bedah Bang Albert lagi. nih, bedah. Saya kebetulan Kalau di arkeolog loh Mas Doni. kalau di TV bukan- sebelah bedah rumah ya. Ya. Kalau kita mau bedah apa? Bedah warung. Ya, Jangan kita dong. bedah cagar Kita budaya. bedah cagar budaya benar. Tadi sempat nyebutin ada 4 pembagian zona. Betul. Dalam suatu situs atau kawasan cagar budaya ya. Kita mulai dari yang pertama pasti ya, zona Inti. tuh. Betul. Zona inti tuh bisa dijelasin Bang Albert. Nah, zona inti itu adalah zona terpenting yang terdapat cagar budaya di dalamnya. Jadi, misalkan kawasan apa ya? Mungkin sahabat budaya pernah ke Borobudur, pernah ke Prambanan begitu kan. Nah, zona intinya itu yang mana sih gitu. Nah, itu adalah zona inti yang ada lokasi situsnya, bangunannya begitu. Nah, itu biasanya akan menjadi zona intinya begitu. Itu yang Jadi bagian dijadikan terpenting zona dari cagar inti. budaya, betul. Wow. Itu gunanya untuk melindungi cagar budaya tersebut begitu. Jadi di zona inti itu nggak boleh ada mall, tidak boleh ada jalan layang tiba-tiba di atasnya Nggak begitu. boleh ada zebra cross untuk Nah, Fashion Week itu juga nggak boleh ya. Belum boleh sih Belum ya. boleh ya. Ya, nanti itu ada zonanya sendiri. Oh, ada itu zona sebenarnya, sendiri. betul. Jadi yang pertama dulu zona inti, Betul. zona yang paling penting di Benar. mana ada tapak dari suatu cagar budaya Benar tersebut. sekali, Berarti yang betul. kedua tadi ada zona Zona penyangga. penyangga. Siapa yang nyangga? Nah, nyangga siapa Kenapa ya? kemudian disebut zona penyangga? Betul, gitu? penyangga. Kenapa, Nah, Albert? kenapa disebut zona penyangga? Karena ini berusaha untuk melindungi zona inti. Jadi istilahnya itu bodyguardnya daripada zona inti gitu. Bodyguardnya Betul. Jadi ini ada zona yang diupayakan untuk melindungi daripada zona inti. Kenapa ini zona ini diperlukan? Karena memang namanya ruangan ya. Ruangan. Ketika ruangan itu memiliki suatu hal yang penting, pasti kita akan membuat. Melindungi. Nah, benar banget. Membuat barrier-barrier, membuat batasan-batasan untuk melindungi daripada
benda atau sesuatu yang kita anggap berharga tersebut gitu. Berharga ya. Betul, Karena berharga sulit banget. cari gantinya. Kayak rehan tuh sulit cari gantinya. Iya, Cagar masuk budaya lagi, juga benar. pasti akan sulit untuk cari penggantinya kan. Betul banget. Terus tadi ada zona kedua, zona ketiga berarti ada Zona pengembangan. zona pengembangan. Apa yang dikembangkan? Nah. Atau di situ banyak kembang-kembang atau gimana? Ya, bisa juga sih ya bentuknya ya, bener ya. Coba kalau ke Borobudur kan Oh, sekitarnya iya. juga banyak kembang-kembang gitu ya. Ada kembang desa juga gitu. desa. Oh, enggak juga ya. Kembang desa Ada juga sih Ada sebenarnya ya, di ada ya. Borobudur juga. Ada ya. Cantik-cantik nih. Cantik-cantik ya. Namanya Fokus, siapa? fokus lagi. Oh iya, ke maaf. ini, coba. Gitu boleh. Fokus lagi nih. Padahal baru mau share-share gitulah, gitu nggak apa-apa. Iya, Oke. banget. Jadi Benar, yang tapi zona pengembangan ini adalah zona yang diperuntukkan untuk mengembangkan potensi daripada cagar budaya tersebut. Mengembangkan potensi yang dimiliki Benar, dari betul. cagar budaya. Oke, itu Benar. ada di zona pengembangan. Benar, zona Kemudian pengembangan. terakhir adalah zona Zona nyaman. penunjang. Oh, bukan. Bukan. Zona nyaman beda lagi dong. Beda lagi Beda itu lagi. nanti zona nyaman. Zona penunjang. Penunjang, betul. Apa ini, Bang Alvin? Nah, zona penunjang ini sebenarnya zona yang dibuat begitu untuk menunjang daripada kegiatan-kegiatan pelestarian cagar budaya di sini ya, dalam artian di sini. Oke. Jadi di dalam zona penunjang itu bisa ditempatkan fasilitas-fasilitas pendukungnya, Seperti fasilitas-fasilitas misalnya? pendukung. Misalkan Pangkalan ojek, bukan? Wah, Bukan. bisa juga sih Bisa juga. sebenarnya kan dia untuk mendukung ya, Untuk mendukung mendukung. visitor pada datang pengunjung. gitu ya. Bener. Tapi paling utama itu sih misalkan ada pembuatan panggung kebudayaan. Panggung kebudayaan. Bener. Jadi untuk nah, misalkan di Prambanan. Kan Ah, mungkin tahu kan ada betul, panggungnya. betul. Nah, panggung itu berada di zona penunjang. Itu dibuat suatu tempat supaya kita bisa lebih lagi melihat manfaat daripada cagar budaya Cagar budaya tersebut, tersebut. begitu. digunakan untuk khalayak umum juga Nah, ya, bener untuk banget. kesenian, untuk Bener, pentas. Jadi betul. kalau ada zona penunjang tadi, Doni bisa tampil di situ Wah, ya. boleh Main banget, barongsai, bener. baca puisi, Wih, baca stand up puisi. comedy, Nah, debus boleh. juga bisa ya. Boleh. Yang penting Cuman berkaitan dengan berkaitan- kebudayaan. Iya, kebudayaan, Bener. betul banget. Tapi sebenarnya juga Doni kepo nih, Bang Albert. Sebenarnya zonasi itu menjadi tanggung jawab siapa? Nah, Rehan nggak mungkin kan? Rehan nggak tahu sih. Rehan di mana nih? Rehan. Bukan tanggung jawab Rehan kan? bukan. Siapa nih? Iya. Jadi kalau zonasi itu sesuai dengan peringkat cagar budayanya sebenarnya, Mas Doni. Sesuai dengan peringkat Benar. cagar budaya. Benar. Jadi kan kalau untuk cagar budaya kan ditetapkan oleh wali kota, bupati, kemudian gubernur dan juga menteri ya. Menteri ini nanti yang menentukan peringkatnya untuk yang kategori nasional, betul. Oke, baik. Jadi sama seperti itu. Jadi ketika cagar budaya itu peringkat kabupaten kota itu zonasinya akan dilakukan oleh bupati. Bupati. Betul. Oke. Kalau untuk Kalau untuk provinsi, maka dilakukan oleh gubernur. Begitu. baru ketika itu ditetapkan oleh menteri dan menjadi cagar budaya nasional ditangani oleh Bang Albert dan kawan-kawan. Nah, Seperti itu betul ya. Iya, betul. Kalau kelurahan tingkat kelurahan gimana? tingkat tuh? kelurahan belum ya? Belum mencakup ya. Iya, kayaknya Tingkat belum ada dusun tim juga ahlinya belum. juga ya, Mas Doni ya. Agak ini ya semakin ke bawah ya. Betul, itu terlalu ke bawah banget itu. Tingkat keluarga juga Nah, belum ada tingkat ya. belum ada. Itu nanti ada zonasi sekolah nanti ya kalau itu. Beda lagi tuh zonasi sekolah. Dari pernyataan Bang Albert tadi sebenarnya untuk cagar budaya pendidikan nasional ditangani oleh tim dari Kementerian Betul. Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Betul. Teknologi. Dalam hal ini adalah timnya Bang Albert. Iya. Berarti ini sudah berjalan berapa lama Bang Albert? Nah, untuk kegiatan zonasi sebenarnya sudah dilakukan semenjak Undang-Undang Cagar Budaya itu diterbitkan ya Mas Doni ya sebenarnya. Tahun 2010. Oh, belum lahir saya. Belum sebelum lahir ya. Oh iya, masih bentuk jentik ya. Dikasih abate dong, Ah, berarti. iya, jangan nanti mati dong. Jangan. Jangan. Kita Iya. boleh mati-matian, kita Jangan, harus jangan. semangat hidup ya. Betul betul. Oke, lanjut tadi berarti. Oke, jadi sebenarnya dari tahun 2010 Mas Doni. Jadi 2010. itu ketika Undang-Undang Cagar Budaya itu terbit dan disahkan, itu kita sudah harus melakukan sebenarnya zonasi. Nah, itu ketika sudah ada ditetapkan oleh bupati, wali kota, gubernur dan juga menteri itu udah wajib sebenarnya untuk melakukan zonasi. Karena zonasi itu adalah bagian pelindungan sebenarnya. Oke. Begitu. Dah, tapi mungkin paradigmanya dulu kita hanya beranggapan bahwa zonasi itu cukup dilakukan kita dan kita yang mengatur di dalam satuan ruang
seperti situs dan Kita juga kawasan. berdua maksudnya. Kita Maksudnya siapa nih? adalah Kementerian Oh, Pendidikan Kementerian. Kebudayaan. Oh, bukan. Kalau kita mah nanti beda lagi. beda kan? lagi. Ya, betul. Jadi mulai kita menyadari bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri karena ini terkait dengan ruang, dan itu ada kementerian juga yang mengampu terkait dengan keruangan, yaitu Kementerian Agraria Tata Ruang BPN sekarang namanya Kementerian ATR BPN. Nah, di tahun 2020 kita sudah mulai mengerti akan hal itu. Jadi kita memang harus memasukkan hasil kajian zonasi tersebut kepada pemangku atau lembaga yang mewenangi bagian keruangan. Nah, itu adalah Kementerian ATR BPN. Kalau di daerah itu Dinas Tata Ruang nantinya. Begitu. Jadi di tahun 2020 itu akhirnya kita menghasilkan satu keputusan menteri tentang zonasi, yaitu adalah keputusan menteri tentang sistem zonasi Kompleks Percandian Gedong Songo. Kompleks Percandian Gedong Songo. Betul. Jadi ini adalah kawasan cagar budaya pertama yang dizonasi. Benar, yang sudah ada keputusan menterinya. Yang sudah ada keputusan menterinya. Betul. Berarti setelah itu bagaimana, Bang? Nah, setelah apa namanya keluar untuk candi apa tadi? Candi Gedong Songo. Gedong betul. Songo ya. Kalau saya kebetulan di Gedong 7. Oh, Gedong 7. Iya, benar-benar. Iya. Songo kan masih di atas Masih lagi di sih, atas, benar. Saya nggak ada lift kebetulan. Nggak ada lift ya? Liftnya mati di Gedong 7. Gedong 7, benar. Jadi ada lift ya. Nah, gitu. Hebat benar. banget. Nggak ada sih, Pak, sebenarnya. Berarti tadi udah melakukan zonasi untuk Candi Gedong Songo. Benar, itu yang Setelah sudah itu ada apa lagi, keputusan Bang? menterinya. Selain itu. Selain itu, jadi sebenarnya di tahun 2020 kita melakukan 3 zonasi di kawasan cagar budaya nasional, karena tadi yang sudah disampaikan kita hanya untuk zonasi yang berperingkat nasional. Itu ada Kelurahan nggak boleh ya. Belum. Tingkat keluarga juga nggak bisa. Ada 3 tadi. benar, ada 3, betul. Pertama itu Gedong Songo, Gedong Songo, kemudian Dieng, Dieng, dan juga Batu Jaya. Batu Jaya. Benar. 3-tiganya berupa kawasan nih. Betul. Kawasan itu semuanya cagar adalah budaya. kawasan cagar budaya peringkat nasional. Berarti ada 3 itu yang sudah Betul. dilakukan zonasi. Sebenarnya stakeholder yang terlibat dalam kegiatan zonasi selain dari kementerian, ada siapa lagi, Bang? Nah. Ada tim-tim apa lagi selain itu mungkin yang bisa turut serta misalnya dalam Jadi kalau tim-timnya sebenarnya ini nanti dibentuk oleh, karena ini peringkat nasional tentunya dari direktorat pasti ya ada di dalam situ. Kemudian kita juga memiliki unit pelaksana teknis di daerah BPCB. UPT kita BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, itu akan menjadi rekan kita ketika kita melakukan zonasi. Kemudian yang ketiga juga ada para narasumber. Narasumber ini ada dari akademisi, kemudian ada juga dari para Musisi? pelestari. Oh, Musisi nggak ada, belum. Itu nanti ke OPK mungkin ya OPK. nanti ya. Nanti di episode selanjutnya. Bisa sepertinya aja. ya. Oke. Ini narasumber tadi ada Bener. dari Akademisi, kemudian ada juga dari tenaga ahli pelestarian. Benar. Kemudian ada juga unsur dari pemerintah daerah. Oh, juga turut dilibatkan Betul. dalam kegiatan zonasi ini. Karena kurang lebih kan memang sebagian besar situs dan kawasan ini berada di daerah ya. Bukan di, walaupun di Jakarta itu juga daerah sebenarnya. Sebenarnya Daerah khusus ibu kota Jakarta. Ya. Ada 3 yang sudah dilakukan zonasi. Untuk outputnya berarti berupa apa? Nah, Untuk outputnya itu berupa keputusan menteri. keputusan menteri. Betul, keputusan menteri ini kemudian akan menjadi dasar bagi daerah untuk mencantumkannya di dalam RT RW-nya. Begitu. Jadi Baik. RT RW ini adalah sebuah peraturan yang mengatur zona-zona di dalam sebuah kawasan atau wilayah dari kabupaten kota atau provinsi. Jadi memang mereka itu membuat peraturan-peraturannya, pengaturan ruangnya begitu. Jadi kalau untuk RT RW-nya sudah dimasukkan kawasan cagar budaya tersebut, mereka akan mencantumkan dalam zona yang dilindungi. Oh gitu. Jadinya Mas Doni. Jadi kurang lebih kawasan dan situs kita akan lebih terlindungi dengan adanya terjamin juga. Betul. Itu akan masuk dalam zona, biasanya itu dalam RT RW sebutannya L5 kita. L5. Betul, L5. Jadi ada banyak zona-zona sebenarnya di dalam sistem
tata ruang nasional begitu. Nah, untuk cagar budaya ini kan spesifik banget ya, kita cagar budaya itu masuk dalam kategori L5 nantinya. Gitu. Jadi ini merupakan titik tolak ya. Benar. Titik tolak dari kegiatan pelestarian situs maupun kawasan cagar budaya secara berkelanjutan. Benar. Tepuk tangan dong. Berarti ini tugas dan tanggung jawab Bang Albert sangat luar biasa besar ya Bapak ya. Sebenarnya bukan tanggung jawab saya sebenarnya, Dan tim. direktorat ya, ya. yang Saya hanya mewakili saja sebenarnya Mas Doni. Sangat luar biasa. Ya. Aduh, nggak ngelamar jadi pegawainya Kemdikbud. Aduh. Nggak ya? Ya, kebetulan masih sih Masih. sebenarnya. Saya masih jadi pegawai. Masih ya. Benar banget. Kalau kita kepo nih Bang Albert sebenarnya untuk zonasi ini kan ternyata bukan cuman untuk ruang yang bersifat horizontal. Tapi juga ruang yang vertikal. Betul sekali. Itu bisa dijelasin sedikit ke Doni dan sahabat budaya. Nah, betul banget Mas Doni. Jadi begini, kalau untuk ruang memang kita biasanya itu pemahamannya adalah untuk satuan ruang yang bersifat vertikal ya. Jadi kanan kiri, kalau tahu sebutannya, kalau ini utara selatan barat timur gitu kan. Sesuai arah matanya. Betul. Mata Biasanya kaki kan seperti bisa ya. Mata kaki bisa sih ya. Mata sapi bisa. Mata sapi bisa, mata hati Mata yang hati. sulit ya. Aduh. Kita ngomongin ini mulu ya. Galau-galau mulu. Ya, siapa tahu kan sahabat budaya ada yang sedang mengalami. Nah, ini kan upaya menghibur dan juga mengedukasi. Betul. Jadi tadi ada orientasi arah-arah gitu. Benar. Jadi untuk selain kita yang sifatnya horizontal juga vertikal. Kenapa itu penting? Jadi kita mengatur juga kedalaman daripada misalkan kita mau mengeksplorasi nih. Betul. Di candi, misalkan yang sudah ada ya hasil keputusan menterinya di Candi Gedong Songo begitu. Betul. Nah, Candi Gedong Songo itu di sekitarnya itu masih banyak warga yang bercocok tanam, Mas Doni. Bercocok tanam di sekitar candi. Jadi kalau misalkan ada kebun benar di sekitar candi itu masih ada kebun, masih ada kebun jagung bukan ya? Kebun jagung ada juga ada sih juga ya, tapi di situs yang lain. Situs yang lain. Di Trawulan itu banyak di banget Trawulan kebun banyak. jagung, benar. Kalau di sana kebetulan masih kebun-kebun yang lain ya. Kebun jeruk, kemudian kebun pala. Ini kayak daerah-daerah itu ya. Trayek jalur busway. Iya, benar. Iya, jadi memang ada kebun-kebun sebenarnya masih juga digunakan untuk lahan pertanian. Jadi kita mengatur nih biasanya itu atau berdasarkan daripada hasil kajian sebelumnya itu cagar budaya itu masih ditemukan di sekitarnya sebenarnya. Yang belum nampak di permukaan. Betul, yang belum nampak. Cuman kita sudah bisa memprediksi pada kedalaman berapa, Mas Doni. Jadi misalkan di Candi Gedong Songo itu sampai kedalaman 40-50 cm. Jadi kita tidak boleh, benar. Jadi kita para petani ini kan mereka memiliki tanah ya, dan itu tanah mereka juga. Masa kita larang? Nggak boleh untuk menanam, misalkan menanam cabai gitu, tidak boleh begitu. Nah itu kan akan mematikan mata pencarian mereka begitu. Nah oleh karena itu kita berdasarkan hasil kajian, kita melindungi sampai dengan kedalaman 50 cm gitu. Dan jika mereka juga menemukan, itu mereka biasanya akan melapor kepada BPCB. UPT Betul. Ya. Nanti BPCB akan menindaklanjutinya dengan melakukan penggalian penyelamatan atau ekskavasi penyelamatan begitu. Nah, kalau ke utaranya lagi ke atas. Betul. Itu juga diatur, Mas Doni. Dilindungi juga betul. Burung terbang itu nggak boleh. Burung terbang nggak apa-apa. Berarti yang apa nih di bagian atasnya yang dilindungi apa nih, Bang Albert? Jadi ke bagian atas itu biasanya berkaitan dengan lalu lintas udara, pesawat. Nah, ini yang kita jumpai di Borobudur dan juga Prambanan. Nah, fungsinya untuk apa Bang Albert? Nah, jadi kalau kita melihat untuk keamanannya, untuk pelindungannya itu ternyata dibutuhkan, Mas Doni, untuk bagian atasnya atas begitu. Dari suatu kawasan atau situs cagar budaya. Bener banget. Kayak misalkan untuk di Prambanan itu kan dekat dengan bandar udara. Betul. Adi Sucipto kan, dan mereka juga masih banyak dilakukan untuk pelatihan kapal begitu. Betul. Kapal terbang ya, tapi bukan kapal UFO kan. Nah, apalagi kapal Titanic kan, nggak mungkin juga. Ya, benar. Ada Jack and Rose gitu tiba-tiba lewat gitu. Oke. Ini mau lanjut nyanyi lagi Bang? Oh iya. Bisa sekalian ya? Boleh loh, boleh. Ya, oke. Tapi kita nyanyi di episode selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Tapi lanjut dulu. Oh iya benar. Jadi di bagian atasnya Candi Prambanan itu masih digunakan sebagai
tempat untuk melakukan latihan penerbangan. Betul. Nah, ternyata pesawat ini kan memiliki suara yang cukup keras gitu Mas Doni. Efeknya begitu. Itu Nah, juga mengganggu. benar sekali. Jadi kalau berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan di Balai Konservasi dan juga BPCB, itu ternyata sampai dengan 100 desibel itu masih aman untuk cagar budaya. 100 desibel. Bener, 100 Padahal desibel katanya itu musik-musik jazz lah gitu. Oh, musik jazz. Nah, bossa kalau bossa nova nah gitu ya. bener. Di atas 100 desibel itu akan mengakibatkan kerusakan pada cagar budaya. Oh ya. Benar. Wow, baru info baru nih Info baru ya? Betul, Wah, betul. ini sebenarnya masih hasil penelitian yang masih penelitian, ya, tapi ini untuk kalangan terbatas sebenarnya, tapi untuk sahabat budaya ini akan Menarik kami berikan secara cuma-cuma. berikan secara Benar, cuma-cuma pengetahuan gitu tersebut. ya. Iya, jadi 100 desibel atau getarannya itu 2,2 mm per second. Itu yang dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian dari Betul. suatu Jadi objek itu cagar batasan aman daripada cagar budaya itu mendapatkan getaran baik itu melalui langsung atau melalui suara begitu. Kurang lebih seperti itu Mas Doni. Jadi secara keseluruhan ternyata yang dilindungi itu bukan zona yang berbentuk horizontal ya, bukan cuman 10 gelombang kanan 10 gelombang kiri ya, tapi juga di bawah sama yang di atas Benar juga banget, dilindungi. benar. Sangat Betul. luar biasa, keren banget nih Bang Abed. Luar Bang Abed, biasa. boleh di-sharing dikit dong sebenarnya suka dukanya nih dalam Aduh, kegiatan suka duka ya. zonasi gitu. Barangkali sahabat budaya di rumah juga, wah ini seru banget nih kegiatannya Nah, gitu. bener-bener. Bisa di-sharing nih Bang. Boleh Abed. dong, kita sharing semuanya ini Kita buat sharingnya sahabat mungkin budaya. sampai ke 25 episode. Oh, 25 episode agak Khusus lama Bang ya. Abed, ya. Agak lama ya. Dan sahabat budaya pasti bosen dong. Enggak bosen Mas dong, enggak Doni. boleh bosen. Nggak boleh akan bosen. Ya? Mereka Nggak tuh boleh mantengin terus. Wah. Layar YouTube-nya. Bener. Bahkan kita belum keluar ini podcast udah mantengin. Udah mantengin. Bisa ya cenayang semuanya sahabat budaya. Coba dia Bang Luar Abed biasa. sharing Ya. coba nih tentang Sebenarnya sih kalau suka duka banyakan sukanya Mas Doni. Karena kita bisa bercengkrama, kita bisa dapat melihat langsung gitu ya. Ke lapangan itu seperti apa sih sebenarnya keadaan daripada kawasan cagar budaya begitu. Dan ketika kita melakukan penzonasian begitu, tentunya kan akan melibatkan banyak nih pihak stakeholder di situ. Betul. Ada masyarakat, kemudian ada juga di situ pemerintah daerah pastinya. Betul. Dan tadi juga ada tim narasumber ya. Bener, tim Meskipun nggak narasumber. ada tim Cherry Bell dan tim JKT nggak masuk Nggak, ya. belum masuk Belum, sih belum. kebetulan ya. Tapi kalau pada mau masuk dari Boleh loh masuk Boleh. ya. Masuk. Zonasi mana tuh kebetulan nanti? Kebetulan zonasi untuk di Di- mall sebelah kan ada. Sebelum nggak ada mall ya? Iya ada. Ya jadi gitu. Jadi ada stakeholdernya termasuk di sini ada pihak swasta juga tentunya Mas Doni. Begitu. Jadi semua pihak ini memang kita ajak untuk duduk bersama untuk kita bersama-sama melestarikan cagar budaya berupa kawasan dan juga situs begitu. Begitu kurang lebih Mas Doni. Jadi kalau boleh disimpulkan ternyata pelestarian dari suatu cagar budaya itu bukan hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Perlindungan, Betul. Bang Abed, bukan hanya tanggung jawab dari kementerian, tetapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, Benar. seluruh stakeholder ya, Betul. baik di pusat maupun di daerah, termasuk Benar. masyarakat. Masyarakat, Gitu betul. ya. Bang Abed nih kayaknya kita harus closing Bang Abed. Padahal sebenarnya ini nih pertanyaan masih panjang loh. Masih panjang ya? Pertanyaan kita sebenarnya Adoni sudah menyiapkan sekitar 14.833 pertanyaan. Waduh. Ini durasinya bisa untuk 38 hari ke depan sebetulnya. Nyampe Tapi tua itu kayaknya saya. Nyampe tua, tapi ternyata waktu yang membatasi. Waktu ya, aduh benar. Tapi jangan sedih. Selanjutnya akan ada ini episode-episode selanjutnya. Bener banget Dengan di tema-tema. KBKS memang luar biasa. Kita sudah ada daftar episode tuh sampai kurang lebih 85.000. 85.000 Cinta Fitri Kala, Tersanjung Kala. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya ya. Jadi nanti Bang Abed jangan ini kapok untuk datang Oh iya, kemari. tenang. Dan sahabat budaya di rumah juga jangan ini, jangan bosan-bosan untuk mantengin podcast ini tentunya karena Iya, bakal betul. ada informasi menarik yang berkaitan dengan pelindungan kebudayaan ya Bang Abed ya. Iya, betul. Bang Abed katanya tadi ada quote yang ingin disampaikan ke sahabat budaya di rumah ya. Quotes-nya ya. Ada ya? Ada ya? Kita persilakan dalam waktu 30 jam ke depan. Silakan Bang Abed. Oh gitu. Lama banget ya 30 jam. Itu agak jauh ya. Jauh ya? Jauh sekali loh bener. Kesini ya berarti ya. Quotes-nya ya. Tadi apa nih, Don? Quotes-nya apa ya tadi ya? Tadi apa? Quotes-nya adalah pelindungan kebudayaan
patut untuk dilindungi. Bukan tadi. Cagar budaya. Ya tadi apa sih? Cagar budaya. Zonasi itu tadi. Zonasi itu. Bukan. Tadi apa sih, Don? Lalu yang ngomong tadi, Don. Ini masih lanjut gak sih, Bang? Enggak, ini udah selesai. Bisa di-cut. Iya, ini cut. Enggak nih, lanjut nih. Ini kita ngobrol apa nih? Ini quote-nya adalah quote-nya tahu tuh Bang Obet. Tadi Doni udah bilang tuh. Ini masih lanjut ya? Zona enggak, ini nanti dipotong, tenang. Ini kalau kru yang belum bingung ini. Aduh banget ini. Tadi ya. Jadi krunya ini. Iya, benar. Oke, Doni aja deh yang Oke, itu. boleh. Ntar bisa buang Abet ya? Boleh dong. Ayo Tony. Kan kita ngomongin zonasi nih. Iya. Zonasi. Cagar belibet kan jadi kan Doni kan. Apa ini kan ini? Iya, Karena enggak nggak ada apa-apa prompternya mati nih sahabat budaya nih. Kita bingung mau ngomong apa. Prompternya mati, Jadi guys. mati dari jadi kita Iya, bener. ngomong ngalor ngidul jadi enggak ada arahan. Utara selatan ngalor itu. Utara teman-teman. selatan. Oke, dari Doni dulu deh. Oke, boleh. Apa sahabat budaya di rumah bingung juga nih. Mm-mm. Karena tadi kita ngomongin masalah zonasi. Iya, Cagar benar. budaya. Ada zona-zona. Kalau dalam hubungan percintaan itu ada kita namanya zona nyaman gitu. Sik. Tuh kan dalam perhubungan lagi kayak transportasi dong. Dalam hubungan itu kita ada yang namanya zona nyaman. Nah, Biar semakin erat. bener. Apalagi di cagar budaya harus ada yang namanya zonasi biar Nah. pelestariannya terawat. Iya. Iya. Langsung Yes. Bapak silakan. Nah, ini kan juga terkait dengan pelindungan. Pelindungan. Nah, jadi kan kalau mungkin sahabat budaya di sini seneng banget ya melindungi pasangannya. Aduh, melindungi ya. Melindungi pasangannya gitu. Pasti kan nggak pengen diambil sama pelakor atau aduh. pebinor. Oh iya, bener. Tapi, bener. sebelum kita melakukan ngomong itu- pelakor pebindornya ke arah sini Oh iya, kebetulan Bapak. Ya, dua-duanya. bisa ke sana aja. Oh iya, sana. Di sini kan ada banyak penonton Oh, iya, gitu ya. betul. Jadi mungkin memang sebelum kita melakukan pelindungan terhadap pasangan kita, mungkin kita Betul. harus melindungi kebudayaan kita dulu. Karena siapa lagi yang akan melindungi kebudayaan kita kalau bukan kita sendiri, Mas Doni? Udah. Kira-kira seperti Oh itu iya, kayaknya tepuk udah. tangan. Banget lah. Keren banget ini Ya. quote-quote yang sangat luar biasa fenomenal. Habis ini akan dipakai oleh meme Iya, memakai quote kita. iya, bener. Ntar lagi siapa aja ya? Bentar Dak? lagi. Doni. Siapa gue? Iya, betul. Ya udah, dengan berakhirnya quote ini maka berakhir juga lah podcast pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih Bang Abed sudah Terima kasih menyempatkan juga, Mas waktu yang Doni. sangat sibuk di Waduh. tengah prahara zonasi, bukan prahara ya, di Enggak tengah dong. kesibukan zonasi cagar budaya, tapi akhirnya mau ngobrol bareng Doni dan Iya dong, bertemu Dok. dengan sahabat budaya di rumah nih. Iya. Dan Doni juga mengingatkan nih Bang Abed ke sahabat budaya di rumah untuk selalu pantengin nih sosial media Wah, punya bener. Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Ada TikTok, Yes. ada YouTube Wih. di Pelindungan Kebudayaan. Betul ya abang-abang ya yang di belakang kamera, betul ya. Iya. Ada di bawah juga, ntar akan muncul nih Bang Abed di bawah. Waduh, muncul di Oh, bawah. keren banget podcast Wow, kita. pasti bagus banget nih. Bagus. Animatornya Animatornya nih. keren Bagus banget. nih pasti. Tapi Bang Abed Ya. udah subscribe belum nih? Wih, Udah tentu saja dong. Karena di situ Wajib, akan wajib, ada wajib. podcast-podcast yang menarik untuk Benar. selalu ditonton. Selalu mantengin gue. Wah, Setiap kali ada yang ini langsung ngelihat like, dan di hasilnya share. selalu bagus. Mas. Bagus dong gitu. Luar biasa. Apalagi ada kita di sini langsung Betul. trending. Wah, Wah, luar followernya biasa. naik sekitar 25 juta. Aduh, Wah, kayaknya belum nyampe segitu juga sih. Tapi kita juga ada sosmed di tempat lain, ada sosmed lain nih Bang Abed nih, ada Instagram, ada Facebook, dan ada Twitter di @lindungibudaya. Wih. Udah follow Bang Abed? Sudah dong. Udah follow, karena di situ akan ada info-info menarik, posting-posting menarik, dan ada giveaway kadang-kadang. Giveaway? Wah, keren banget ada giveaway gitu. Luar Jadi, biasa. betul. Jadi seperti itu aja. Sahabat budaya podcast kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Terima kasih sahabat budaya. Terima kasih.